Sebagaimana diberitakan Sky Sport Italia, Casey Stoner mengunjungi The Motor Ranch, fasilitas balap flat track yang dimiliki Valentino Rossi di Tafulia, Italia. The Kuri-Kuri Boy menerima undangan The Doctor di sela-sela kunjungannya ke Italia untuk menghadiri acara pameran sepeda motor EICMA pada 7-10 November di Milan. Tampak dalam video yang dibagikan ke publik pada Minggu malam, Stoner dan Rossi berlomba dengan motor trail bersama dengan sejumlah pembalap lainnya. Ini bukan soal siapa yang menang, namun keakraban yang ditampilkan dua mantan alien di MotoGP seakan mengingatkan rivalitas pada akhirnya hanya sementara. Seperti diketahui, antara Rossi dan Stoner punya hubungan yang panas ketika keduanya masih berlomba bersama di MotoGP pada 2006 hingga 2012. Stoner sendiri masih bicara blak-blakan saat kisah perseteruannya dengan Rossi diungkit. Meski begitu, bukan berarti tak ada alasan untuk rekonsiliasi dengan sang seteru. Dalam 12 tahun terakhir, ada banyak hal yang berubah di antara saya dan Vale. Akan tetapi, semangat untuk motor akan selalu sama. Terima kasih karena sudah berbagi lintasan lagi, kata Stoner dalam kalimatnya tentang balapan lagi bersama Rossi di ranch. Stoner bukan rival pertama yang akhirnya memijakkan tanah di ranch kepunyaan Rossi. Pada akhir tahun 2021, tepat setelah Rossi pensiun, musuh bebuyutannya yang lain, yakni Jorge Lorenzo, diundang untuk acara balapan tahunan 100 km dei Campioni. Mengesamping Marc Marquez, tinggal Max Biaggi yang belum terlihat. Meski demikian, antara The Doctor dan The Roman Emperor telah menunjukkan rasa hormat yang dulu tidak ada. Casey Stoner tak ragu mengutarakan ketidaksukaannya pada sprint race di balapan MotoGP. Menurutnya, sesi itu justru merusak citra balapan motor paling bergengsi di dunia besutan Dorna Sports tersebut. MotoGP memperkenalkan sprint race mulai kejuaraan dunia 2023. Sesi tersebut berlangsung setiap hari Sabtu dengan jumlah putaran hanya setengah dari yang diperlombakan pada Minggu. Poin yang diperebutkan pembalap pun hanya setengah dari nilai maksimal 25, 20, 16, dan seterusnya. Format itu dipakai untuk menyiasati berkurangnya jumlah penonton MotoGP. Dorna berpendapat, sprint race dapat meningkatkan kehadiran penonton pada pekan balapan. Dengan begitu, atmosfer serta tensi pekan balapan sudah mulai terasa sejak beberapa hari sebelumnya. Akan tetapi, Stoner sama sekali tak suka dengan adanya sistem sprint dalam MotoGP. Sebab, menurutnya, kejuaraan balap motor terbaik di dunia itu seharusnya mempertandingkan soal ketahanan dalam balapan panjang, bukannya balapan yang singkat. Kejuaraan MotoGP tidak boleh berupa balapan miniatur, melainkan balapan ketahanan. Ini seperti mencoba mengatakan ini adalah maraton 10 putaran. Tidak mungkin, maraton itu 42 km, melelahkan dan ada banyak pekerjaan di baliknya. Balapan ini, sprint, tidak boleh memberikan poin, melainkan harus dialokasikan ke balapan utama pada hari Minggu, imbuh pria asal Australia itu. Selain sprint, Stoner juga tak senang dengan terlalu banyaknya perangkat teknologi yang digunakan di motor MotoGP saat ini. The Kuri-Kuri Boy menyebut hal itu telah menghancurkan balapan. Saya tidak suka sistem ini, atau aerodinamisnya, atau semua kontrol ini, dan perangkat keturunannya. Sistem ini menghancurkan balapan, biayanya juga meningkat, tidak hanya dalam pengembangan, dan kini kita melihat lebih banyak lagi biaya-biaya lainnya. Pungkas juara MotoGP 2 kali itu. Jorge Martin memegang kendali penuh dalam persaingan gelar MotoGP 2024. Namun, Francesco Bagnaia dinilai masih punya kans karena Catalunya sulit diprediksi. Misi Bagnaia merengkuh hat-trick juara dunia MotoGP dihadapkan pada tantangan sangat berat. Pebalap Ducati pabrikan ini masih tertinggal 24 poin dari Martin dengan menyisakan satu seri final di Catalunya akhir pekan nanti. Dengan 37 poin yang dipertaruhkan dalam sprint dan balapan utama, maka Jorge Martin hanya butuh 14 poin saja untuk merengkuh gelar juara dunia pertamanya. Martin bahkan bisa mencapainya apabila juara di balapan hari Sabtu. Di tengah situasi yang menguntungkan Martinator, mantan pebalap Ducati Andrea Dovizioso menolak mencoret Pecco Bagnaia. Menurut Dovizioso, Bagnaia tetap memiliki peluang terkait dengan cuaca dan alokasi ban.
Bisa dikatakan bahwa situasinya sekarang cukup jelas, tapi juga benar bahwa dalam balap motor ungkapan never say never selalu diterapkan. Karena apapun masih bisa terjadi. Kita masih harus melihat bagaimana kondisi di Barcelona. Kemudian ada pertanyaan tentang ban apa yang akan dibawa Michelin. Menurut pendapat saya, Martin memang mengendalikan situasinya sekarang. Sesuatu yang tidak demikian sampai balapan Malaysia, ucap Dovizioso. Manajer tim Ducati Corse, Davide Tardozzi, meminta semua rider Ducati untuk tidak melakukan hal bodoh yang bisa merusak jalannya final Jorge Martin versus Francesco Bagnaia di MotoGP Barcelona 2024. Tardozzi memastikan tidak akan ada tim order untuk membantu Bagnaia di MotoGP Barcelona. Pasalnya, Enea Bastianini, yang merupakan rekan setim Bagnaia, masih berpeluang finish di posisi ketiga melawan Marc Marquez. Bastianini hanya tertinggal 1 poin dari Marquez. Kondisi itu membuat Ducati Corse tidak bisa meminta Bastianini membantu Bagnaia. Kondisi ini sangat sulit karena Martin dan Bagnaia bersaing untuk menjadi nomor 1. Tetapi dua pembalap yang dapat membantu situasi ini dengan satu atau lain cara adalah Marc Marquez dan Enea. Dan mereka bersaing finish ketiga. Pada akhirnya, posisi ketiga di kejuaraan bukanlah hal yang buruk karena banyak alasan. Jadi, saya pikir akan sulit untuk membahas hal seperti itu, team order. Selain itu, saya ingin membiarkan para pembalap bebas bermain untuk kejuaraan mereka sendiri, ucap Tardozzi. Meski membebaskan untuk bersaing di MotoGP Barcelona 2024, Tardozzi mengingatkan agar para pembalap Ducati untuk tidak melakukan hal bodoh yang bisa merusak perebutan gelar juara dunia antara Martin versus Bagnaia. Kami mengatakan apa yang telah kami katakan sejak pertengahan tahun. Jangan melakukan hal-hal bodoh di antara kalian. Kami tidak ingin ada permusuhan yang buruk atau sesuatu seperti itu di antara para pembalap terbaik kami, ucap Tardozzi. Alvaro Bautista percaya bahwa World Superbike kehilangan keseimbangan setelah konsesi yang menguntungkan BMW pada 2024. Alvaro Bautista tidak mengalami musim termudahnya di musim 2024. Pembalap Spanyol itu adalah favorit untuk mempertahankan gelar World Superbike. Tetapi semuanya dimulai dengan awal yang buruk tahun ini karena kontroversi berat minimum. Sebuah aturan yang memaksanya untuk memperkenalkan pemberat yang lebih banyak daripada pembalap lain di grid kejuaraan dengan motor yang berasal dari seri tersebut. Lebih buruk lagi, Ducati Panigale V4R tidak lagi menjadi tolok ukur World Superbike dan digantikan oleh BMW yang dikendarai oleh Toprak Razgatlioglu yang telah memenangi gelar juara dunia keduanya dengan gemilang. Akan sangat sulit untuk meningkatkan performa di tahun 2025, mengingat konsesi yang menguntungkan BMW dengan mengubah motor menjadi prototipe, sampai-sampai M1000RR tidak ada hubungannya dengan model produksi. Sayangnya, hal inilah yang menyebabkan peraturan baru, dan pada saat ini kami juga membutuhkan prototip untuk mengalahkan mereka di lintasan, ujarnya.